Halo teman-teman, balik lagi dengan saya di Crypto In. Selamat sore teman-teman semuanya. Semoga hari ini luar biasa buat kita semua. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman ya. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan dukung channel ini, sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan bahas overall market kripto teman-teman ya. Berita menarik datang dari mother of crypto atau Bitcoin teman-teman, dan ya Ethereum. Oke, ini merupakan salah satu prediksi yang menurut saya prediksi masuk akal ya, prediksi masuk akal yang diangkat dari beberapa analis besar ya teman-teman ya, untuk prediksi dari Bitcoin dan Ethereum. Dan semoga saja kalau ini terjadi teman-teman, up besar-besaran akan terjadi di meme coin, terutama Shiba, Baby Doge ya. Terutama kedua itu yang saya rasa akan ada up besar-besaran teman-teman, karena saya hitung dari skala holder teman-teman ya, daya beli akan naik lagi menurut saya seperti itu. Kita cek ya. Oke, untuk di pagi ini Bitcoin menguat teman-teman ya, naik 2,32,30% dan harganya di $44.275 teman-teman ya. Semoga akan seperti ini terus. Memang banyak prediksi di luar mengatakan Bitcoin akan ke harga 42.000 ya. Itu akan menjadi titik rawan atau fase rawan ya. Kalau sampai ke 42.000 diprediksikan akan jungkir terus ke 30 ribuan ya. 30 ribuan lah ya. Seperti mungkin 36, 35, bahkan 30. Tapi itu menurut prediksi ya teman-teman ya. Selalu saya katakan ke teman-teman, jangan lihat dari satu aspek ya. Akhirnya menimbulkan FOMO, oh ternyata gini. Kita harus punya pandangan dari aspek berbeda juga teman-teman ya. Contohnya kemarin Bitcoin, oh kalau sudah ke 35 ya, sudah ke 36 bakal ke 30. Dan ditunggu-tunggu, saya juga nunggu-nunggu Bitcoin ke harga 30.000 nggak turun-turun teman-teman. Saya rencana kalau ke 30 saya bakal serok, karena saya kurang yakin kalau Bitcoin akan ke 29 atau 28. Saya kurang yakin teman-teman ya. Saya pribadi, tanpa saya analisa, tanpa saya lihat berita, kalau bilang ke 29 saya ini nggak yakin gitu loh teman-teman ya. Karena lihat saja ya, semenjak Bitcoin turun itu langsung up. Karena apa? Semua ketahuan politik gitu loh. Banyak negara mulai serok, banyak negara tiba-tiba melegalkan, iya kan? Oke, langsung kita lihat ya prediksinya. Bitcoin mencapai $200.000, wow, dan Ethereum $12.000 pada 2022. Memprediksi firma riset teratas. Oke, jadi menurut saya ini bisa dibilang fix lah ya, kompeten lah ya, kompeten bahasa ininya ya, bahasa yang tepat ya, kompeten lah. Firma riset pasar Synsight ya, sebuah perusahaan Fundstrat, telah memperkirakan kenaikan harga Bitcoin dan Ethereum pada tahun 2022. Synsight memperkirakan bahwa Bitcoin akan melonjak hingga $200.000 teman-teman ya, dan Ethereum akan meroket menjadi $12.000. Perusahaan riset mengklaim, ini perusahaan research ya, bukan perusahaan biasa, ini perusahaan yang nge-research gitu lah teman-teman. Perusahaan riset mengklaim ya, kenaikan akan dimulai setelah paruh kedua tahun 2022. Jadi catat ya, paruh kedua ini, kalau saya artikan paruh kedua ini kuartal kedua lah ya teman-teman ya, April ke atas, oke? Di tahun 2022. Namun untuk memenuhi target harga yang disebutkan ya, di sini juga ada kontroversi ya, ada kontra dan ada pro dan kontranya lah, kira-kira seperti itu. Namun untuk memenuhi target harga yang disebutkan, Bitcoin dan Ethereum perlu melihat rebound yang signifikan ya. Sean Farrell ya, kepala strategi aset digital Synsight, memperkirakan pertumbuhan parabola akan terjadi setelah pemodal Ventura memasuki pasar. Oke, dan saya rasa itu akan terjadi teman-teman ya. JP Morgan juga sudah mengklaim Bitcoin juga ya. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan akan disebabkan oleh modal pasar lama yang masuk. Iya, ya itu yang kita bilang FOMO teman-teman ya. Farrell mengklaim bahwa begitu Bitcoin mencapai $200.000 itu akan menarik gelombang baru investor seperti yang terjadi tahun lalu ya. Dia menyatakan bahwa ada peluang yang masuk akal. Oke.
untuk itu terjadi lagi selama paruh kedua tahun 2022. Semoga saja teman-teman ya. Intinya di bulan April ini harus catat teman-teman, paruh kedua kuartal kedua. Ini jauh berbeda dari 2018 di mana saham-saham teknologi masih baik-baik saja. Tetapi Bitcoin terjual bersama dengan sisa kapitalisasi pasar kripto, kata Farel kepada Fortune. Jadi teman-teman, saham di luar itu banyak yang anjlok ya. Anjlok itu karena kebanyakan pemain saham sekarang larinya ke Bitcoin. Karena Bitcoin sekarang dinilai diskon ya, bukan dinilai hancur. Itu kalau investor besar ya, yang orang-orang hebat tuh mikirnya seperti itu, diskon. Tahun lalu pemodal Ventura menginvestasikan 30 miliar dolar ya ke pasar ya, yang akhirnya menaikkan harga secara signifikan ya. Jadi kalau dia kembali bisa bayangin kan teman-teman ya. Dia memperkirakan prestasi serupa akan terulang lagi tahun ini, memicu bull run yang fenomenal. Oke. Datang ke Ethereum ya, Farel mengklaim bahwa Ethereum undervalued teman-teman ya. Dan harga saat ini 3.100, masih dalam diskon, betul kan? Ini masih diskon. Dia menyatakan bahwa pertumbuhan NFT ya, Web3 keuangan terdesentralisasi atau DeFi akan membuat jaringan mencapai 12.000 dolar, teman-teman. Semoga saja pembaikan pasar ya dan kesembuhan ya pasar cryptocurrency khususnya akan berdampak baik juga buat token meme ya, atau token-token micin favorit kita semua. Apapun itu teman-teman ya. Ketika kedua ini bangkit, selesai teman-teman. Mayoritas dari semua aplikasi berjalan di platform Ethereum dan pertumbuhannya setara dengan pertumbuhan Ethereum. Farel juga menyebutkan harga Ethereum saat ini sangat undervalued teman-teman. Semakin yakin saya. Prediksi Bitcoin dan Ethereum, berapa firma riset pasar dan pakar industri telah memperkirakan kenaikan Bitcoin dan Ethereum. Namun hanya sebagian kecil dari semua pernyataan yang ternyata akurat pada tahun 2021. Ini 2022 bro. Hal yang sama sekarang juga terulang pada tahun 2022. Meskipun demikian ya, Synsight dan Farel yakin bahwa prediksi mereka tidak akan salah kecuali ada pemerintah suatu negara yang akan memainkan spoiled sport teman-teman ya. Jadi tetap kembali ke politik teman-teman ya. Jadi menurut si Farel ini dia nggak akan meleset lah, kira-kira seperti itu kasarnya ya. Dia nggak akan meleset. Yang penting ya nggak ada yang bikin spoil ya. Negara-negara yang tiba-tiba mengatakan Bitcoin akan diginiin, Bitcoin akan diginiin. Nah itu karena itu politik teman-teman ya. Buktinya kemarin ada negara lah ya, ada negara yang mengatakan Bitcoin bla bla bla, ternyata ya dia membuat token baru ya. Ada negara juga yang membuat Bitcoin akan gini. Ternyata dia nyerok teman-teman. Itu kan lucu. Oke. Yang penting di sini ya, dia bilang dia berani jamin. Yang penting ya, jangan ada negara yang memainkan spoil sport dengan larangan, peraturan atau perpajakan. Kayak India kemarin ya. Semua aset dapat dijual dan turun 50% lagi jika Fed menaikkan 4% besok atau bulan depan. Tetapi saat ini seperti yang terjadi di sisi positif dan Bitcoin dan Ethereum jauh lebih besar daripada sisi negatifnya. Betul teman-teman ya. Banyak sekali food negatif, tetapi ketika food negatif itu muncullah food positif yang memusnahkan semua itu. Pada waktu pers Bitcoin diperdagangkan pada harga 43.626 dolar dan turun 0,42 dolar, 0,42% dalam perdagangan 24 jam. Di sisi lain Ethereum diperdagangkan pada 3.116.000 dan naik 0,82% dalam perdagangan hari ini teman-teman. Tapi sekarang sudah naik lagi, sudah bukan di harga 43.000 teman-teman ya. Bahkan sudah ke harga 44 teman-teman ya. Dan harapan saya akan terus naik teman-teman ya. Karena FOMO di luar semakin banyak yang mengatakan food positif lah ya, saya bilang yang mengatakan Bitcoin akan bagus, dan saya percaya itu. Ketika saya melihat berita-berita itu, saya pelajari semua dan memang masuk akal ya, karena si Elon Musk sendiri saja mengatakan dia sudah menerima kembali Bitcoin. Kira-kira seperti itu, namanya politik kripto ya. Ini uang, semua pengen kaya gitu loh ya. Jadi bagaimana caranya buat food supaya bisa nyerok, itu kan intinya. Oke, ini saya teman-teman, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua. Selamat sore.